Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tamaila dengan NIM 205231074. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda. Pada tanggal 13 Februari 1755, dalam pelapalan Belanda ia disebut sebagai Ianti, dan secara tertulis ia dibaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada waktu itu, Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik, mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Sang gubernur jenderal di Batavia lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, BP2. Daripada lungguh, saya dikurangi. Lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Harting melakukan perundingan dalam Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepemahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Lalu, dua dari kalimat kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut kekantoran. Antara lain, keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut bahasa Bagongan. Kalau yang satu ada inggih, yang satu ada injih, hingga sampai menggunakan penutup kepala yang disebut blangkon. Jogja menggunakan benjolan di belakang. Surakarta cukup dengan krepes. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek seperti bahasa mengalami proses panjang dan berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci bagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekeliling Solo. Ada beberapa wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan di konflik kedua pihak kerajaan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyowo yang juga Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagian penguasa wilayah. Pada perjanjian ini disepakati
bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegara. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintah. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalam juga terdapat pangkulaman seperti daerah istimewa. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa penegakan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status sehingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Jogja yang di dalamnya juga terdapat pangkulaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.